Nampak dok. Nampak ya? Oke, suara saya Iya jelas dok. ya? Jelas? Jelas itu. Jelas, dokter. Oke. Ini tujuan saya pengarahan praktikum malam ini karena besok yang sesi pertama itu bertepatan dengan kuliah. Kuliah jam kuliah di jam 9 juga. Jadi supaya pelaksanaan praktikum tidak terlambat, jadi saya pengarahannya sekarang. Terus besok jam 9 teman-teman semua yang sesi pertama bisa langsung praktikum tanpa menunggu pengarahan praktikum dulu. Bisa dipahami? Bisa, dokter. Bisa dokter. Hmm. Saya ini nggak bisa share screen jaringannya. Jadi gini aja ya. Astagfirullah. Nggak bisa slideshow. Jadi Ya, dokter, tidak apa-apa. Tidak ah, apa-apa dokter. besok itu praktikumnya tentang pemantapan mutu internal di bidang hematologi. Pemantapan mutu internal itu dimulai sebenarnya bukan hanya di tahapan analitik saja, tapi di praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Kalau di dan PMI, PMI atau pemantapan mutu internal ini ada tiga apa ya? Diklasifikasikan menjadi tiga untuk pemeriksaan yang kuantitatif, kualitatif, dan semi kuantitatif. Kalau di bidang hematologi semuanya pemeriksaannya bersifat kuantitatif. Nah, besok ini kita akan melakukan pemeriksaan pemantapan mutu internal yang kuantitatif di bidang hematologi. Jadi PMI itu dilakukan oleh lab sendiri untuk mengendalikan hasil-hasil labnya itu bahwa yang dihasilkan oleh lab itu benar-benar hasil yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Pada dasarnya, PMI ini melihat ketelitian hasil laboratorium atau yang disebut dengan presisi. Maksudnya apabila suatu pemeriksaan diulang beberapa kali, itu hasilnya mirip, tidak jauh berbeda. Itu yang disebut presisi. Untuk mengetahui presisi suatu pemeriksaan, jadi diperlukan suatu kontrol yang pemeriksaannya berbarengan dengan sampel yang dikerjakan pada saat itu. Yang diperlukan adalah penghitungan analisa statistik dari rata-rata, kemudian standar deviasi dan koefisien variasi. Kemudian tiga hal ini dibuat untuk membuat grafik Levy-Jenis. Ketika melakukan kontrol, dicatat semua variasi-variasi yang ada. Misalnya, staf laboratorium yang melakukan ini beda orangnya. Umumnya di suatu laboratorium itu di bagian hematologi ya orangnya tetap, di bagian kimia klinik juga orangnya tetap. Jadi misalnya yang di bagian hematologi pada saat melakukan PMI itu orangnya lagi tidak masuk, dikejar orang lain itu juga dicatat. Karena beda orang nanti hasilnya juga bisa berbeda. Oke. Di bagian hematologi itu ada bahan kontrol, ada bahan kontrol yang dibuat oleh pabrik. Nah, di bahan kontrol itu dia sudah ada rentang nilainya. Misalnya antara 10 sampai 20 sebagai contoh saja ya. Tapi kita yang di laboratorium seharusnya tidak nurut saja sama rentang nilai yang ada di bahan kontrol tersebut. Jadi kita sebagai orang yang bekerja di laboratorium itu membuat grafik sendiri. Caranya dari minimal 20 kali pemeriksaan bahan kontrol, kemudian dihitung statistiknya tadi, dihitung rata-ratanya, standar deviasinya, dan CV-nya. Minimal 20 kali pemeriksaan, bisa kalau sehari satu kali, berarti setelah 20 hari dapat nilainya.
Bila di dalam 20 kali pemeriksaan itu ada satu yang rentangnya terlalu jauh, misalnya dari 20 hasil, 19 diantaranya selisihnya hanya 2, 3, antara hasil itu selisihnya sedikit, tapi ada satu hasil yang misalnya ya rata-rata hasilnya itu 20, tapi ada satu hasil yang tiba-tiba 40. Itu yang disebut ini outlier. Jadi hasil yang terlalu beda jauh itu dibuang, tidak dimasukkan dalam analisa statistiknya. Jadi dilakukan pemeriksaan QC lagi. Untuk rata-rata adalah hasil dari semua pemeriksaan itu dijumlah, hasil kuantitatifnya ya dijumlah, kemudian dibagi berapa kali ya hasil pemeriksaannya. Kalau pemeriksaannya didapatkan 20 kali, berarti dibagi 20. Nah, besok yang akan teman-teman lakukan adalah membuat grafik dari hasil pemeriksaan hemoglobin cyanmet. Untuk bagaimana cara pemeriksaannya, teman-teman sudah melakukan praktikumnya, jadi tidak saya jelaskan lagi. Besok teman-teman itu akan mengerjakan HB cyanmet 5 kali. Satu satu sampel itu dikerjakan 5 kali pemeriksaan. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Pemeriksaan pertama, ini contoh ya. Contoh misalnya didapatkan 15 gram per desiliter, berikutnya 12, 16, 10, 11, dan 10. Kemudian dijumlah, nah, jumlah semua hasil pemeriksaan ini dibagi berapa kali pemeriksaannya. Karena besok ini 5 kali, berarti jumlahnya sebanyak 64 ini dibagi 5 untuk mendapatkan rata. Kalau suara saya tiba-tiba hilang, tolong disampaikan ya. Ini contoh ya, berarti min rata min pemeriksaan habisan med itu dari hasil tabel ini kan dapat dibagi 5, 12,8 gram per desiliter. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, dokter. Ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan min, teman-teman mengukur standar deviasi. Rumusnya ini plus minus akar dari penjumlahan kuadrat dari selisih yang dikurangi min, kemudian dibagi dengan jumlah dikurangi 1. Langsung ke contohnya seperti ini. Tadi sudah diperoleh masing-masing hasil pemeriksaan Hebesian Med 5 kali. Ini ya. Kemudian rata-rata jumlahnya 64. Dilakukan 5 kali pemeriksaan. Kemudian setiap hasil dikurangi rata-ratanya, minnya. Dengan 15 dikurangi rata-rata. Rata-ratanya tadi saya balik lagi. Nah, rata-ratanya ini ya 12,8. Berarti dimasukkan ke sini 15 dikurangi 12,8 sama dengan 2,2. Kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya 4,84. Begitu juga seterusnya. Hasil kedua, hasil ketiga, hasil keempat, dan hasil kelima dikurangi rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Setelah itu, hasil pengkuadratannya dijumlahkan. Kalau dari contoh ini jumlahnya 26,8. Kemudian ini sudah didapatkan kuadrat jumlah dari hasil pengkuadratan itu dimasukkan ke rumus SD yang tadi. Didapatkan SD-nya plus minus 2,6 gram per desiliter. Sampai di sini ada yang masih bingung? Besok itu teman-teman mengerjakan pemeriksaan 5 kali pemeriksaan habisian med. Kemudian ada nilai dari bahan kontrolnya itu tidak dimasukkan dalam penghitungan 5 kali ini. Yang kelompok yang pekan kemarin ada yang bingung ini dimasukkan apa enggak. Teman-teman tetap ngitungnya 5 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman sendiri. Lanjut ya. Nah, tadi kan sudah dapat
Minnya 12,8. Dibuatlah grafik seperti ini. Terus plus minus 2 SD plus 2 SD-nya berarti 12,8 ditambah 2,6. Kemudian minus minus 2 SD-nya 12,8 dikurangi 2 kali 2,6. Sini ini. Sama kalau plus 3 SD-nya berarti min ditambah 3 kali SD, 3 kali 2,6. Yang teman-teman kerjakan besok sampai tahap membuat grafik ini. Jadi tujuannya itu teman-teman bisa membuat grafik live visioning yang berasal dari pemeriksaan sendiri. Angka-angkanya itu tidak ngambil dari angka ini sekit bahan kontrolnya. Nanti yang akan teman-teman lakukan di laboratorium seperti ini. Kalau ini kan hanya 5 kali, hanya contoh. Tapi nanti kalau kerja yang sesungguhnya, teman-teman harus melakukan minimal 20 kali pemeriksaan untuk bisa mendapatkan angka membuat grafik seperti ini. Selanjutnya, dihitung koefisien variasinya. Koefisien variasi ini untuk menilai variabilitas hasil dari laboratorium. Idealnya kurang dari 5%. Kalau yang bisa diterima, maksudnya kurang dari 5%. Jadi berbagai macam hasil kan berbeda-beda. Meskipun satu sampel itu diperiksa beberapa kali, Bu, kalau dihitung CV-nya harus kurang dari 5%. Kalau pada contoh kasus tadi, CV-nya jelek. Rumus CV-nya itu SD dibagi min kali 100%. Kalau yang hasil tadi, SD-nya dapat 2,6, min-nya 12,8, CV-nya 20,3. Ini pemeriksaannya tidak bagus, bisa karena metode pemeriksaannya tidak bagus atau pada waktu pengerjaannya ada yang tidak sesuai SOP. Nanti teman-teman kalau sudah dapat grafik seperti ini, nah selanjutnya ini saya cerita kalau kerja beneran ya. Selanjutnya bahan kontrol selanjutnya itu hari ke-21, pemeriksaan kontrol ke-21 harus masuk di rentang plus minus 2 SD. Itu manfaatnya membuat grafik revisioning. Di bagian hematologi ini ada bahan kontrol, ada 3 macam atau 3 level. Ada bahan kontrol untuk nilai normal, kemudian bahan kontrol tinggi dan rendah. Pada umumnya yang paling banyak karena alasan efisiensi, biasanya hanya menggunakan satu jenis bahan kontrol, yaitu di level normal. Kalau menggunakan satu jenis bahan kontrol, maka hasil kontrol itu harus masuk dalam rentang nilai plus minus 2 SD yang yang tadi teman-teman bikin sendiri grafik revisioningnya. Kemudian kalau kontrol hematologinya memakai 2 level, normal dengan level rendah atau dengan level tinggi, atau semua levelnya normal, rendah, dan tinggi, maka harus menggunakan kriteria dari Weskatrol. Mungkin nanti di kuliah akan lebih detail dibahas ini. Oke. Nah, untuk laporan praktikum, jadi mengerjakannya per kelompok. Ya, laporannya satu kelompok itu membuat satu satu saja, tulis tangan, tulis tangan di lembar kertas, di kertas folio ya. Tulis identitasnya, tulis nama, NIM dan kelompok berapa.
baik kelompok praktikum yang besok maupun yang pekan kemarin, pengumpulannya maksimal Senin depan, tanggal 1 September jam 11 di meja saya. Cari di ruang dosen ya. Di sisi sebelah kanan, nomor 2 dari ujung. Nanti teman-teman membuat ini tabel hasil pemeriksaan HP Sianet. Seperti ini tinggal mengisi ini nanti. Kemudian eh, menghitung untuk mencari SD-nya ini dan memasukkan hasil-hasilnya tadi ke grafik revisioningnya. Dan terakhir membuat menghitung koefisien variasinya dan membuat analisa hasilnya. Contohnya kemarin itu ada yang hasilnya selisihnya jauh. Nah, itu bisa dibahas. Entah karena yang mengerjakan beda orang, atau pipetnya mungkin yang bermasalah, atau cara pemipetannya yang keliru. Itu nanti ditulis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Eh, ini kayaknya internet saya ini yang jelek, saya enggak kedengaran suaranya. Anu, suaranya kecil sekali. Saya kayak yang bermasalah ini sudah kelihatan rumus SD-nya. Sudah, Dok. Sudah, dokter. Hmm. Nanti ini filenya saya kirim ke PJ-nya ya, biar nanti bisa dicatat atau buat nyuntuk bikin laporannya. Hah? Jadi pada bagian analisa jurnalkah Hmm? atau tidak? Karena di analisa hasil apakah kita perlu Oh, hmm, berikan contoh di kelompok yang minggu kemarin tuh ada yang hasilnya beda jauh, saya lupa. Ada yang hasil hasilnya itu antara 14 dan 7 itu kan beda jauh ya. Normal dari referensinya apa, referensinya gimana, apakah itu cara pemipetannya atau orangnya yang berbeda atau apa instrumennya yang bermasalah. Ditulis di situ. baik, Ibu? Tapi eh, teman-teman mencari referensinya, tapi saya tidak mengharuskan berapa referensi, syaratnya ada berapa itu enggak mengharuskan. Cukup ditulis saja analisa hasilnya. Baik, Dokter. Lalu Nama izin NIM bertanya kelas lagi praktikumnya untuk yang jelas ya. Kenapa? izin bertanya lagi untuk grafiknya Ya. itu sendiri itu apakah boleh dibuat di Excel atau digambar sendiri gitu? Oh, ya. Untuk grafiknya boleh Excel. Kan sulit ya. Mending di Excel terus apa ya di print mungkin ya, di print ditempel itu enggak apa-apa. Gitu, baik. Baik, Dokter. Ya. Ada lagi? Izin Dokter, bertanya, izin dokter. bertanya, Mhm. untuk laporan ini itu membutuhkan latar belakang atau tidak ya, dokter? Oh,
Enggak, jadi benar-benar simpel seperti yang gini ya. Cuman di bagian depannya itu tulis identitas yang jelas, karena nanti nilainya dimasukkan per kelompok kan? Ya, per kelas ini ya, per kelompok praktikum. Terus berarti diperhatikan tidak, bentar, oh, diperhatikan deadline-nya 1 September sampai jam 11. Nanti teman-teman hanya menulis ini aja hasil pemeriksaan HB Sianmed-nya ini dimasukkan ke tabel seperti ini. Atau langsung pakai tabel seperti ini lebih enak. Jadi hasil pemeriksaan Sianmed-nya, kemudian setelah dikurangi dengan min-nya, kemudian dikuadratkan. Seperti ini. Saya minta kalau yang ini aja tulis tangan ya. Kecuali kalau grafiknya ini kan bikin di Excel aja ini enggak apa-apa. Cuma nanti 2 SD-nya ditulis juga hasil penghitungannya. Dan mencari koefisien variasi. Udah seperti ini aja. Dan yang terakhir analisa hasilnya. berarti tidak perlu eh, prinsip tujuh. Iya, terima Enggak perlu, kasih dokter. enggak perlu. Langsung ya. Hmm. Izin Ada bertanya lagi? dokter, berarti untuk tabelnya itu boleh digabung ya dok, yang standar deviasi jadi satu. Nah, seperti ini. Gimana? Ya, Iya, ini iya, tak maksudnya. Ya, iya dokter. oh ya, Jadi, ini hasil 5 kali pemeriksaan, kemudian didapatkan minnya, kemudian masing-masing hasil pemeriksaan dikurangi min, itu berapa, kemudian dikuadratkan. Terus dihitung SD-nya. Setelah ini dapat, bisa langsung bikin grafiknya, terus dihitung CV-nya. Itu aja. Baik dokter, terima kasih. Ada Permisi lagi? dokter, izin bertanya lagi. Ya. Untuk penulisan laporannya ini di folio bergaris atau boleh di kertas biasa, boxy, buku boxy seperti itu? Oh, gini aja. Eh, Teman-teman punyanya apa? Saya tidak menyulitkan. Kalau memang punya stoknya folio bergaris, tulis di folio bergaris. Kalau eh, lembar apa itu namanya? Yang lembar gitu kan biasanya kalau nulis tuh itu juga tidak apa-apa. Pokoknya yang rapi, dibikin rapi, jangan jangan kayak kertas apa ya, jangan kayak kertas coret-coretan gitu. Ditulis yang rapi, identitas yang jelas. Oke, baik. Terima Sesuai kasih dokter. teman-teman punyanya stok kertas apa. Dokter izin bertanya lagi. Eh, Hmm. untuk kemarin kan ada beberapa mahasiswa yang ikut ke sesi minggu depan. Nah, itu apakah penulisan laporannya mengikuti eh, kelompok saat praktikum kemarin atau tetap mengikuti kelompok praktikum yang minggu ini? Hmm. Ikut kelompok yang kemarin tapi kan ikut kelompok yang kemarin aja. Baik, dokter. Jadi Hmm. kalau kelompok kemarin itu di Kan sesi banyak satu, kan kemarin. iya banyak dokter, ada 14 Hmm. anak. Nah, 7 anak di sesi satu itu membuat kelompok sendiri. Sedangkan 7 anak di sesi 2 itu mengikuti kelompok yang ada dokter. Nanti eh, membaur di yang di sesi 2. Apakah diperbolehkan? Boleh, boleh seperti itu. Saya cuman perlu ini identitas nama, NIM sama kelas, kelas yang sebenarnya ya, kelas praktikumnya ya. Gitu. Oke, baik Hmm. dokter. Hmm. Nanti saya berarti langsung disampaikan saja urutan nama Hmm. kelas praktikum yang asli gitu. Ya, nama, NIM sama kelas praktikum yang asli. Nanti saya Baik dokter. input nilainya sesuai kelas praktikum. Baik. Terima kasih dokter. Ya, ada lagi? Permisi dokter, saya ingin bertanya, Hmm. apakah boleh untuk dibuatkan tutorial buat grafiknya ya dokter? Soalnya em, kalau dipatokin sama praktikum biokim kemarin,
ini saya dapat hasil grafiknya itu jelek banget, dokter. Bukan Hmm. dari hasil dari grafiknya, tapi emang saya kurang tahu bagaimana men-setting grafiknya, dokter. Nah, gini dicoba dulu. Nanti kan ada hasil hitungannya min, kemudian plus minus 2 SD-nya, plus 2 SD-nya berapa, plus 3 SD-nya berapa, terus minus 2 SD-nya berapa, minus 3 SD-nya berapa. Masukkan ke Excel, terus hasil hasil apa namanya? Hasil grafiknya seperti apa? Dicoba dulu. Kalau memang sulit Sebenarnya ya sudah, tulis apa gambar manual gitu. permisi, dokter. Hmm? Sebenarnya saya sudah mencoba kemarin dan emang grafiknya itu gak sesuai antara sumbu X sama sumbu Y-nya itu beda dari yang ditampilkan di PPT ini, dokter. Maksudnya di situ kan sudah dapat minnya ya. Kemudian plus 2 SD, minus 2 SD. Kalau memang sulit pakai Excel, bikin sendiri. Bikin sendiri dengan perbandingan sendiri. Harusnya mudah saja ya, karena angkanya kan tidak banyak. Baik, dokter. Oke, terus saya mau nanya lagi tentang X-min-nya. X-min-nya itu pakai yang dari tabung atau dari hasil yang kita dapetin waktu nyari dari rumus di atas itu, ya. Teman-teman kan melakukan pemeriksaan HbCN kan sebanyak 5 kali. Jadi tes pertama berapa hasilnya, kedua berapa, ketiga sampai kelima. Itu yang ditulis. Oh, jadi yang ditulis dari X-min yang dari pemeriksaan sebelumnya, hasil hitung sebelumnya, bukan Maksudnya yang hasil dari hitung tabung, ya. sebelumnya. Dari X1 sampai X5 ini ya, dokter, rata-rata dari X1 sampai X5. Soalnya kemarin saya yang nanya ke Bu Siska sama Bu Ul, beliau menjawab, keduanya menjawab dari tabungnya X-nya. Oh, dari X-nya itu. Oh, enggak. Ini teman-teman belajar untuk membuat grafik kontrol Livi jenis sendiri. Kalau dari min yang dari ininya, yang dari tabungnya, yang dari min dari tabungnya itu berarti nanti bikin grafiknya kan sesuai nilai dari pabrikan. Nah, maksud saya teman-teman itu membuat membuat grafik Levi jenis sendiri. Karena idealnya PMI hasil kontrolnya itu bikin sendiri supaya sesuai dengan kondisi lab masing-masing. Bisa dipahami? Sudah, dokter, terima kasih. Ya, semoga nanti lebih jelas kalau sudah dapat kuliahnya ya ini. Dokter izin bertanya lagi. Ya. Nah, jadi untuk grafiknya itu setelah dibuat garis-garis SD-nya itu nanti dibuat gelombang gitu, ya, dokter. Kayak gelombang dari hasil pemeriksaan gitu. Oh, enggak, cukup seperti ini. Jadi, Seperti ini saja. jadi targetnya itu teman-teman membuat grafik Livi jenis sendiri sebagai bahan dasar ini ya, PMI di labnya teman-teman sendiri gitu maksud saya. Nanti, tadi kan idealnya membuat grafik ini harus ada 20 kali pemeriksaan. Nah, anggaplah 5 kali pemeriksaan besok itu anggaplah itu 20 gitu ya. Anggaplah 20 kali berarti sudah bisa membuat grafik Livi jenis sendiri. Nanti eh, pemeriksaan kontrol ke-21 itu tidak memakai grafik yang dari pabrik, tapi pakai grafik yang teman-teman buat sendiri. Seharusnya seperti itu kalau laboratorium. Jadi tidak tidak mengikuti grafik yang disediakan oleh pabrikan.
Berarti Mm-mm. hanya grafik seperti ini saja ya dokter, hanya lurus-lurusan Betul. saja, tidak dari apapun gitu. Ya, ah. Jadi Mm-mm. tadi tentang Excel tuh mungkin ada gelombangnya gitu dok. Oh, enggak pakai. Jadi target saya cuman target seperti yang di ini. Nah, hanya sampai seperti ini. Teman-teman kan membuat grafik revisioning. Ya udah sampai di sini saja. Baik Terlalu mudah? dokter, terima kasih banyak. Mm-mm. Besok yang sesi pertama mungkin saya enggak bisa ada di sana karena kuliah ya. Tapi insya Allah yang sesi kedua saya bisa ada di laboratorium. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf dokter, tadi suaranya Ya. mungkin dari laptop saya agak kurang jelas. Saya Hah? ingin memastikan lagi. Berarti tadi untuk interpretasi hasilnya itu hanya berbentuk tabel seperti ini, bukan kayak grafik-grafik kayak detak jantung gitu, dokter. Bukan. Oh ya bukan. Tujuannya teman-teman itu bisa membuat grafik revisioning sendiri sesuai dengan keadaan di laboratnya sendiri-sendiri gitu. Nanti pengisinya itu nanti. Jadi untuk melakukan PMI awal itu harus punya grafik revisioning sendiri. Syaratnya apa? 20 kali pemeriksaan bahan kontrol. Nanti baru pemeriksaan ke-21 dimasukkan ke grafik yang lab itu punya sendiri, tidak nurut dari pabrikan. Jadi nanti di laporan praktikumnya teman-teman grafiknya hanya seperti ini ya. Jadi tidak ada isi yang kayak grafik naik turun itu tidak ada. Bisa dipahami? Eh, ada yang bicara ya, suaranya kecil sekali. Kalau tidak ada, apa bisa dicukupkan sampai sini? Permisi dokter, terakhir ini saya izin bertanya memastikan kembali berarti untuk Heeh. eh, penghitungan SD-nya dan pada grafik itu hanya sampai di SD 3 ya dokter ya? Plus Ya, minus heeh. SD 3. Hmm, Oke, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih. hmm. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Selamat beristirahat. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima dok. kasih, Dok. Terima Terima kasih kasih dokter. Selamat dokter. malam. Saya izin live ya. Iya Terima kasih, dokter. Terima Dok. kasih.